Ngomong-ngomong soal bangsa jin, jin itu kan makhluk yang kasat mata. Dia makhluk gaib. Tapi apakah benar jin itu memiliki wujud yang sebenarnya? Dan apakah benar juga kalau bangsa jin itu bisa menyakiti kita sebagai manusia? Dalam kesempatan kali ini di Learning by Question bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja dan sudah lama kita tidak berkonten-konten ria dan alhamdulillah sekarang hampir 2 bulan ya kita nggak ngedit video, kita nggak syuting. Yang pertama saya minta maaf dulu sama teman-teman subscriber dan viewer karena butuh penyesuaian dan alhamdulillah sekarang di Kala Senja sudah punya studio kecil ya, karena butuh progres ya, butuh perkembangan dimana setiap kontennya ya harus tetap bisa memberikan kualitas yang terbaik walaupun kita masih kecil, subscribernya masih 2000 sekian atau mau 2800 lah ya. Nah, dalam kesempatan kali ini sebelum saya ngomong panjang lebar, saya pengen mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan insya Allah nanti kita akan ngebahas tentang hal-hal goib. Kita akan ngomongin soal jin, kita ngomongin soal setan yang saya yakin teman-teman sedikit banyak bisa memaklumi ya, karena di Kala Senja memang channelnya begini gitu loh kan, nggak ada horor-hororan tapi yang dibahas horor gitu, setan. Tapi sebelum kita bahas itu, saya pengen memperkenalkan sebuah karya saya pribadi yang sudah saya post di Instagram dan di beberapa podcast saya di channel-channel besar kayak di Prasojo Muhammad, bahwa saya menulis buku. Iya, betul, saya menulis buku dan ini bukunya. Judulnya Seluk-Beluk Alam Gaib. Nggak banyak sih, sekitar 900 lembar. Ya insya Allah ini kenyang buat teman-teman ya, yang haus akan ilmu, haus akan pengetahuan tentang hal gaib, bangsa jin, setan. Tapi nggak melulu soal itu, karena dalam buku ini, dalam buku saya, dalam buku yang saya garap ini, kita akan memandang hal gaib, bangsa jin, setan, sihir, santet, dan sebagainya. Tapi juga kita melihat dari sudut pandang psikologis dan ilmiah. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang memang haus ilmu, haus FOMO, pengen tahu mengenal lebih dalam, ataupun mungkin teman-teman praktisi ruqyah di sini yang berminat, boleh nanti bisa hubungi nomor di bawah, saya cantumkan nomornya. Yang berminat, harganya 250.000 belum ongkir, dan insya Allah bulan Agustus ini kita sudah mulai mass production, kita akan memproduksi banyak, dan yang berminat boleh hubungi nomor di bawah ini dan nanti masuk waiting list PO insya Allah ya. Oke, lanjut. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa pertanyaan, dan yang saya ambil pertanyaan yang menarik karena ini kontennya adalah learning by question. Kita belajar dari pertanyaan-pertanyaan. Makanya teman-teman subscriber dan viewers di Kala Senja, kalau ada yang hal yang mau ditanyakan, tulis aja di bawah gitu kan, nanti saya pilih-pilih, saya catat gitu. Nah, contohnya ini ada pertanyaan dari subscriber kita @SoniaArdelaOfficial. Namanya bagus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau tanpa perubahan asli bentuk jin itu gimana? Kemudian yang nomor 2, sebenarnya jin punya kekuatan atau tidak? Maksud saya bisa menyakiti manusia atau tidak? Terima kasih Mas Arif. Sama-sama Mbak Sonia Ardela Official. Nah, pertanyaannya ini menarik. Kenapa saya kenapa saya tertarik untuk ngebahas pertanyaan ini? Karena memang
Ini adalah pertanyaan fundamental, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering banyak yang ditanyakan gitu ya. Nah, untuk itu mari kita bahas. Yang pertama, kalau tanpa perubahan asli bentuk jin itu gimana? Bentuk aslinya bangsa jin itu gimana? Nah, sebelum kita membahas ke pertanyaan itu, saya pengen ngajak teman-teman atau subscriber viewers di Gala Senja untuk mentelaah sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Abu Darda berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat lalu kami mendengar berkata, aku berlindung kepada Allah darimu, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, semoga Allah melaknatmu 3 kali juga. Kemudian beliau mengulurkan tangannya seolah ingin menangkap sesuatu. Setelah selesai sholat kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan sesuatu dalam sholat yang belum pernah kami dengar sebelumnya, dan kami juga melihatmu mengulurkan tangan. Kemudian Rasulullah menjawab, itu adalah musuh Allah, iblis. Dia datang membawa nyala api untuk dilempar ke wajahku. Kemudian aku berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Lalu aku katakan, semoga Allah melaknatmu 3 kali juga. Kalau bukan, namun ia tidak mundur. Maka aku ingin menangkapnya, dan demi Allah, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, niscaya dia sudah terikat dan anak-anak Madinah akan bermain dengannya. Maka menangkapnya, dan demi Allah aku tidak pernah lupa. Dan aku merasakan dinginnya lidah di tanganku. Nah, dari hadis ini ada yang pernah menanyakan bahwa Mas Arif, apa benar bangsa jin itu punya lidah? Karena berdasarkan dalil ya, dalil hadis ini. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 27536 ya, sanadnya hasan menurut Syekh Ahmad Syakir dan Al-Albani. Dari hadis itu sebenarnya tidak bisa kita pukul rata bahwa jin itu memiliki lidah ya. Karena mungkin itu merupakan mukjizat kenabian yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang itu di luar ranah kita gitu, di luar jangkauan kita. Tetapi kita sebagai umatnya, kita sebagai umat Islam dan sebagai hamba Allah, ada satu dalil ataupun satu kaidah yang harus kita yakini sekali. Kaidah ini terdapat di surah Al-A'raf ayat 27, di mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia, iblis, dan kaumnya melihat kamu dari suatu tempat yang tidak bisa kita melihat mereka. Ya. Jadi, kalau ada pertanyaan bentuk jin itu seperti apa? Itu sebenarnya ranahnya udah goib ya, goib, tapi Allah Ta'ala mengkat kita, Allah Ta'ala memberikan hijab pembatas dengan menurunkan ayat ini supaya apa? Supaya menjadi warning gitu. Kita ingin tahu nggak masalah bangsa jin wujudnya seperti apa? Tapi yang harus jadi garis bawah adalah kita harus waspada kepada mereka-mereka atau orang-orang yang mengklaim bisa melihat wujud bangsa jin dalam wujud aslinya, maka itu perlu hati-hati. Ya, itu perlu hati-hati. Karena apa? Allah Ta'ala sendiri sudah memberikan warning, memberikan kisi-kisi, memberikan informasi di dalam Al-Quran bahwa mereka dan kaumnya melihat dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Terus kalau kita masih tetap kepo gimana? Kita imani saja. Kita imani saja. Karena toh, kalaupun kita mengetahui wujud aslinya bangsa jin, ya cuman sekedar oh iya begitu. Tetapi kalau yang di luaran sana ada pocong, gundurwo, kuntilanak, apalagi ya sebagainya, itu adalah wujud transformasi mereka. Itu adalah wujud transformasi mereka yang dimana mereka memiliki wujud lain, mereka memiliki kemampuan untuk merubah wujud aslinya ke dalam wujud-wujud tertentu untuk bisa mengelabui kita sebagai manusia. Ya. Kemudian kalau dari dalil lain, ada beberapa jenis bangsa jin yang memang mirip seperti hewan, seperti anjing hitam, ular gitu kan. Tapi wujud aslinya wallahu a'lam bishawab.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk siapa tadi, Mbak Sonia, kalau tanpa perubahan asli bentuk jin gimana? Wallahu a'lam bishawab. Saya kurang paham, saya nggak tahu. Saya hanya sedikit membahas tentang kisi-kisinya saja. Kita cukup imani wujudnya bangsa jin karena itu goib yang memang ranahnya ke mukjizat kenabian, hanya Rasul dan nabi-nabi tertentu yang tahu, yang diberikan informasi lebih oleh Allah Ta'ala. Kalau kita manusia biasa, kita cukup imani saja. Ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya bangsa jin punya kekuatan atau tidak? Maksud saya bisa menyakiti manusia atau tidak? Dari beberapa kisah yang pernah saya baca gitu kan, ada di zaman dulu ketika zaman Rasulullah, ada salah satu sahabat Rasulullah ketika selesai pulang, kemudian dia mendapati istrinya sedang berdiri di pintu rumah, kemudian dia cemburu, ya, dengan amarah dia masuk. Dia anggap bahwa istrinya itu tidak sedang melakukan berzina atau seperti apa, kemudian masuk dan dilihat di atasnya itu ada seekor ular besar yang dimana pemuda itu langsung menusukkan entah tombak ataupun pedang ke ular tersebut. Akhirnya diarak ke tengah dan ditancapkan pedang itu atau tombak itu. Ketika pedang itu tertancap, ularnya mati, sahabat itu pun tergeletak juga seperti itu. Jadi dua-duanya meninggal. Kemudian kabar itu diberitakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya ada beberapa bangsa jin yang berwujud ular yang masih mendiami di sekitaran kota Madinah waktu itu. Allahu alam siapa yang lebih dulu meninggal, entah ular itu, bangsa jin itu, ataupun pemuda itu. Jadi kalau dilihat dari kisah tersebut, ya, itu kisahnya masyhur sekali dan sahih, insya Allah. Dapat disimpulkan bahwa bangsa jin punya kekuatan, tidak punya gitu. Punya. Mereka punya ketika mereka sudah bermanifestasi ke alam kita, ketika mereka sudah berwujud ke alam kita, dan mereka bisa menyentuh kita, mereka bisa memukul ataupun menendang ataupun ya melakukan hal-hal seperti manusia pada umumnya. Contohnya pada orang-orang yang kesurupan. Kalau mereka masih dalam bentuk wujud aslinya atau wujud jinnya, tidak semua bangsa jin bisa melakukan hal yang demikian. Contohnya seperti Ifrit. Ifrit ketika diberikan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis, Ifrit sudah berdiri bahwa dia menyanggupi untuk memindahkan singgasana tersebut. Berarti dia memiliki kekuatan, dia juga memiliki power untuk bisa memindahkan singgasana yang begitu besar dalam waktu sekejap. Tapi qadarullah digantikan oleh manusia, namanya Asif atau siapa gitu, nanti kita bahas, yang pada akhirnya singgasana itu pindah dan bukan dipindahkan oleh Ifrit. Nah, dari hal itu dikatakan bahwa bangsa jin mereka juga punya power, mereka punya kekuatan. Tapi seperti apa power dan kekuatannya itu mungkin ini masih asumsi saya pribadi, itu masih tergantung jenis jin-jinnya tertentu. Tapi yang paling dominan, yang paling banyak terjadi permasalahan dengan bangsa jin adalah ketika bangsa jin itu sudah membisikkan ke dalam hati, itu yang bermasalah. Contoh, ada suara azan kita nggak sholat, kemudian juga kita melakukan maksiat yang sebagaimana sebenarnya itu dorongan dari bangsa jin. Ya, kekuatannya hanya sebatas itu, tapi kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk melawan atau tidak. Melawan atau tidak. Tapi kebanyakan kita sebagai manusia cenderung mengikuti hawa nafsu kita. Akhirnya terjebaklah ke dalam maksiat, terjebaklah ke dalam kekufuran, terjebaklah ke dalam kejelekan atau kemunafikan dan sebagainya. Jadi kalau bangsa jin memang memiliki power dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, mungkin bangsa manusia nggak akan sebanyak ini dan banyak kasus manusia dihabisi gitu oleh bangsa jin. Tapi atas izin Allah, atas kuasa Allah Ta'ala, tidak semua bangsa jin memiliki kekuasaan seperti itu.
Tidak semua bangsa jin memiliki power ataupun kekuatan seperti itu. Jadi bangsa jin hanya sebagian yang memiliki, yang bisa memindah-mindahkan barang mungkin, karena beberapa kali saya menangani kasus juga, contoh yang ibu hamil yang bayinya hilang, itu murni bangsa jin. Dan juga jin yang membisikkan dalam hati, jin yang mengganggu ketika kita sholat, jin yang mengganggu ketika kita membaca Quran. Justru itu yang lebih berbahaya daripada jin yang berbentuk pocong, kuntilanak, dan gondoruo. Nah ya, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir sebelum saya menutup obrolan kita atau sharing kita kali ini, saya pengen mengucapkan banyak terima kasih sama teman-teman subscriber dan viewer di Kala Senja. Insya Allah ke depan kita akan lebih fokus untuk membuat video, karena saya pribadi kemarin dari Sulawesi, dari Surabaya, dari ibu kota, dari banyak gitu kan, jadwal saya habis di luar kota untuk membantu beberapa anggap pasien gitulah ya, orang yang meminta tolong. Insya Allah sekarang saya akan lebih concern untuk membuat konten dan lebih serius untuk menjadwalkan supaya kita tetap bisa sharing, kita tetap bisa belajar. Ditambah lagi nanti kalau teman-teman promo lagi nih ya, barangkali nanti teman-teman butuh bukunya, ini bisa hubungi nomor di bawah. Nanti itu bukan admin ya, saya pastikan itu bukan admin yang nanti ngebalas, tapi saya pribadi ya, karena saya sangat menghargai teman-teman. Dan mohon maaf kalau ada beberapa DM yang masuk ataupun WA yang masuk saya belum bisa bales karena keterbatasan saya, dan karena saya juga punya kehidupan lain gitu kan, saya menjadi seorang bapak dan orang tua, jadi saya harus bisa bagi-bagi tuh. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pernah WA DM tidak dibalas atau tidak di-read atau kadang cuma dilihat doang terus nggak diladenin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya sombong, tidak, tapi demi Allah saya punya keterbatasan waktu. Pengennya sih pengen bisa diladenin semua gitu, tapi ya qadarullah seperti apa. Nanti mungkin kita akan bikin kelas online ataupun kita akan bikin belajar online bareng, entah via Zoom atau Google Meet, supaya nanti teman-teman bisa lebih kenyang, bisa lebih terpuaskan keinginannya untuk belajar tentang dunia ruqyah syariah, khususnya alam gaib ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Barangkali nanti ada pertanyaan, coret-coret di bawah di komentar, insya Allah saya akan balas. Dan sekali lagi, yang mau bukunya bisa tulis ataupun WA nomor di bawah ini. Itu saja dari saya Syarif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.